Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khair wal afiyah wa kaifa bikum? Bi khair alhamdulillah. Kalan suwa istamad. Aina kalan suatu nasita Masya Allah fi waktil akhir la tansaw. Nah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pada malam hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa hadir belajar, ya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini sepertinya kurang satu, ya. Berapa orang yang sakit? Satu orang sakit. Oh, yarji'u raja'ah ila baitihi. Limadha? Marada? Sakit? Naam. Anak-anakku sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita di Fidars al-arba'atu wal ashrin, yaitu di pelajaran yang ke-24, Hijratul Habasyatil Ula, ya. Benar, ya? Hijrah ke Habasyah atau Abyssinia atau Ethiopia, ya. Ethiopia itu Habasyah yang pertama, ya. Hijrah ke Habasyah yang pertama, berarti nanti ada hijrah yang berikutnya. Baik, sebagaimana biasa, mari kita sama-sama membaca. Ustaz yang membacakan, kalian mengikutinya. Baik, ya. Lalu nanti kemudian kita artikan dan kita jelaskan satu demi satu. Ad-dars arba'atu wal ashrin. Hijratul Habasyatil Ula. Al-awwal. Lamma ra'an nabiyyu ma yalhaqu bi ashabihi minal adza wa anwa'il adab amarahum bil hijrati ilal habasyati As-sani fahajara ashratun min ashabihi wa khamsu niswatin minhum Utsman bin Affan wa zawjatuhu Ruqayyatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. As-salis wa qad raja'u ba'da salasati ashhurin bisababi alamil ghurbati
wa qillati adadihim. Ar-rabi' wa kana dzalika fi sanatil khamisati minal hijrati wa hiya awwalu hijratin fil islami. Ya. Pelajaran ke-24, hijratul habasyatil ula. Hijrah ke Habasyah, ya, hijrah ke negeri Habasyah yang pertama. Habasyah atau diartikan Abyssinia atau Habasyah atau Ethiopia, ya. Jadi dulu Ethiopia itu sebuah negeri yang sangat subur, negeri yang makmur, dipimpin oleh seorang raja. Siapa rajanya? Raja Najasyi, ya. Raja Najasyi. Baik. Yang pertama, lama ketika ra'a melihat an-nabiyyu nabi ma apa yalhaqu yang didapatkan, ya, mendapatkan, yalhaqu mendapatkan atau yang mengiringi bisa juga, bi ashabihi bi dengan ashabihi sahabat-sahabatnya, min al adza. Apa itu adza? Yang lalu sudah dijelaskan, ya. Gangguan. Wa dan anwa. Nau'un. Anwa, macam-macam, ya. Jenis-jenis. Ya. Ada namanya gorizatun nau', apa artinya? Ya, naluri, ya, jenis, ya, melestarikan jenis, ya. Nah, al-azabi, azab, siksaan. Amarahum, memerintahkan mereka. Amara hum, mereka. Hum itu kepada siapa? Para sahabat Rasulullah. Bil hijrati, bil di sini dengan atau untuk, ya. Hijrah ila ke al-habasyati, Habasyah. Nah, muwasil firak misani. Fa maka hajara, ya, berhijrah, ya. Atau pindah, migrasi, itu sama-sama artinya. Bermigrasi, berhijrah, berpindah. Fahajara asyratun, 10 orang, min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya, maksudnya sahabat yang laki-laki, ya. Wa khamsu, dan 5 niswatin, niswah perempuan, ya, perempuan. Minhum, di antara mereka Utsman ibnu Affan. Utsman ibnu Affan. Wa dan zaujatuhu, istrinya. Zaujatuhu, istrinya. Zaujati, apa zaujati? Istriku. Zaujatuhu, istrinya. Yaitu Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, anaknya Rasulullah SAW, anak perempuannya Rasulullah. Jadi istrinya Utsman bin Affan adalah anaknya Rasulullah, yaitu Ruqayyah. Ada berapa anaknya Rasulullah? Ada 7 orang anak. Berapa orang perempuan? 4. Berapa laki-laki? Siapa saja namanya? Yang perempuan dulu. Ulang. Yang laki-laki? Ya. Baik. Yang ketiga, waqad dan qad. Apa itu qad? Sungguh-sungguh atau sungguh atau telah juga bisa ya. Qad raja'u, mereka kembali, ba'da, setelah salasati ashhurin, 3 bulan, salasati 3 ashhurin, bulan. Ya, mereka kembali setelah berlangsung 3 bulan mereka berhijrah. Bisababi, dengan sebab, bisababi karena atau dengan sebab, alami, ya, mengalami. Jadi alam itu bisa juga orang bermakna sakit, ya. Azabun alimun, ya, azab yang pedih, azab yang menyakitkan. Alam, dari kata alam. Beda dengan alam. Alam itu ya alam semesta. Kalau alam ya itu sakit atau mengalami. Ya. Al-gurbah, ya, asing, ya. Asing, bukan asin. Kalau asin itu garam. Ya, ini asing. Ya. Asing itu artinya tidak ditahu. Ya, tidak maksudnya ya, asing, orang yang berbeda dengan yang lain. Wa qillati, dan sedikit, ada dihim, jumlah mereka. Ada dihim, jumlah mereka. Ya. Yang keempat, wa kana, dan adalah, adapun saya juga ya. Karena juga bisa bermakna kejadian tersebut ya. Zalika, itu, hal itu, fi, pada as-sanatil khamisati, pada tahun kelima, minal hijrati, ya, dari hijriyah. Ya, maksudnya tahun kelima hijriyah, dari hijrah. Dan dia ini kayaknya ada kekeliruan ini ya. Bukan tahun kelima hijriyah, karena ketika itu belum orang berhijrah yang disebut, karena yang dihitung itu hijrah itu ketika hijrah ke Madinah. Berarti misalnya ini adalah fi sanatil khamisati minan nubuwah. Ini pada tahun kelima kenabian. Tahun kelima kenabian, bukan tahun kelima hijriyah. Wahia awalu, dan dia awalu adalah pertama kali hijrah, ya, peristiwa hijrah fil Islam, di dalam Islam. Baik ya. Jadi tadi itu sebenarnya ya, jangan dipahami tahun kelima hijriyah. Karena tahun kelima hijriyah itu perhitungannya setelah Nabi dan para sahabat berhijrah ke Madinah.
itu dihitung dari tahun pertama Hijri itu. Tapi di sini belum dihitung ya, belum dihitung di sini. Karena ini pada tahun kelima kenabian. Tahun kelima kenabian. Karena pada tahun kelima atau keenam kenabian itu nanti di situ masuk Islam Umar dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Nanti setelahnya itu kita bahas. Baik. Mari sama-sama kita membaca sekaligus kita mengartikan secara bebas ya. Ad-Darsul Arba'atu wal 20. Ad-Darsul Arba'atu wal 20. Pelajaran yang ke-24. Pelajaran yang ke-24. Hijratul Habasyatil Ula. Hijratul Habasyatil Ula. Hijrah yang pertama ke negeri Habasyah. Hijrah yang pertama kali ke negeri Habasyah. Ya. Al-awwal yang pertama. Lamma ra'an nabiyyu. Lamma ra'an nabiyyu. Ketika Nabi melihat. Ketika Nabi melihat. Ma yalhaqu bi ashabihi. Ma yalhaqu bi ashabihi. Apa yang didapatkan oleh sahabat-sahabatnya. Apa yang didapatkan oleh sahabat-sahabatnya. Minal adza. Minal adza. Dari bentuk gangguan. Dari bentuk gangguan. Mana ini? Wa anwa'il azabi. Wa anwa'il azabi. Dan berbagai siksaan. Dan berbagai siksaan. Ya. Ikut semuanya, jangan ada yang diam. Saya minta semuanya bersuara sehingga menggelegar ini masjid ini dengan suara-suara kalian. Jangan dengan suara jangkrik. Ya. Amarahum. Itu bagus ya. Nah, rame kan kalau rame begitu. Semangat juga itu. Ustadz juga semangat mengajar kalau kalian itu bersuara semua. Tapi jangan bersuara ketika lagi menjelaskan. Ketika diminta bersuara ya. Karena ada masanya kalian tidak bisa lagi mengucapkan suara. Ya. Ketika kalian tiba-tiba menjadi bisu. Ya toh? Kita tidak tahu. Atau tiba-tiba Allah mematikan kalian, tidak bisa bersuara. Ya kan? Siapa di sini mau mati? Nah, ada toh. Pasti kita mau atau tidak pasti kematian akan mengikuti kita. Baik, makanya selama suara kita masih kuat, Ustaz minta kalian bersuaralah. Ya. Karena suara itu diperhitungkan. Amarahum, ya. Memerintahkan mereka bil hijrati. Memerintahkan mereka bil hijrati. Untuk berhijrah. Ilal habasyati. Ke Habasyah. Ya. Yang kedua. Fahajara asyratun min ashabihi. Maka berhijrahlah 10 orang sahabat-sahabatnya. Dan wa khamsu niswatin. Dan 5 perempuan. 5 sahabat perempuan ya, maksudnya begitu. Minhum. Di antara mereka. Utsman bin Affan. Terdapat Utsman bin Affan. Wa zaujatuhu. Bersama istri beliau. Ruqayyatu bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salis. Wa qad raja'u. Dan sungguh mereka kembali. Ba'da salasati ashhurin. Setelah 3 bulan lamanya. Bisababi. Dikarenakan. Alamil gurbati. Mereka merasakan keterasingan. Wa qillati adadihim. Dan sedikitnya jumlah mereka. Ar-Rabi'.
Ar-rabi'. Yang keempat, wa kana zalika, dan hal tersebut terjadi fi sanatil khamisati, pada tahun kelima. Minal, ini Ustaz ganti ya, bukan minal hijrah, tapi minal bi'sah ya. Minal bi'sah yaitu setelah kenabian. Minal bi'sah pada tahun kelima setelah, ditambahkan saya di bawahnya, enggak usah dicoret itu. Bahkan saya ke bawah di bawahnya. Minal bi'sah, bi'sah ba'asa, bi'sah tambah tak merbutah, bi'satin, minal bi'satin, minal bi'sati, minal bi'sati, atau minan nubuwati ya, tahun kelima kenabian, minan nubuwati ya. Wahia ya, awalu hijratin fil Islam, dan hal itu adalah ya, maaf, adalah hijrah yang pertama di dalam Islam. Ya. Baik. Sekarang saya jelaskan satu persatu ya. Ya. Baik, hijrah ke Habasyah yang pertama ya. Habasyah itu adalah sebuah negeri di mana Nabi sudah mengetahui bahwa di Habasyah itu ada seorang raja yang adil, di mana kalau orang-orang atau masyarakat berada di bawah naungan raja itu, mereka tidak pernah terzolimi ya, mereka tidak pernah disakiti. Siapapun yang berlindung kepada raja tersebut, maka mereka selalu diberikan keamanan. Raja itu bernama Raja Najasyi ya. Nanti belakangan Raja Najasyi ini akan masuk Islam ya. Nanti beliau juga akan masuk Islam ya. Nah, lamma ra'a an-nabiyyu ma yalhaqu bi ashabihi minal adza wa anwa'il azab, ketika Nabi melihat apa yang dialami atau didapatkan oleh sahabat-sahabat beliau, yaitu dalam bentuk gangguan dan berbagai jenis penyiksaan, amrahum bil hijrati ilal Habasyah, maka kemudian beliau memerintahkan kepada sahabat beliau itu untuk berhijrah ke Habasyah ya. Karena begitu besar gangguan-gangguan orang-orang kafir itu, meskipun ketika itu sebenarnya para sahabat itu mereka masih melakukan ibadah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, tidak berani terang-terangan. Karena ketika itu ya, kalau mereka didapatkan beribadah atau terang-terangan menyuarakan dakwah, maka mereka akan didatangi oleh orang Quraisy, diganggu dan disiksa. Ya, ini saja mereka sembunyi-sembunyi ya, mereka ketahuan. Jadi kadang-kadang mereka melakukan sholat, jadi dulu mereka sholat itu supaya tidak ketahuan, itu mereka cari tempat-tempat yang sepi, ke sudut-sudut kota Mekah ketika itu, atau daerah-daerah perkampungan yang jauh sekali ya. Nah, supaya apa? Tidak ketahuan oleh orang-orang Quraisy bahwa mereka sedang beribadah atau sholat ya. Nah, walaupun demikian ya tetap saja ya mereka kadang-kadang ketahuan. Bahkan banyak di antara umat Islam ketika itu yang disiksa dan diganggu oleh orang-orang Quraisy ya. Bayangkan, kita bayangkan bagaimana para sahabat di masa yang lalu itu, mereka begitu sakitnya yang mereka alami ya. Kita tidak pernah merasakan yang seperti itu. Ustaz pun alhamdulillah tidak pernah merasakan begitu ya. Tidak pernah berdakwah itu dilempari, tidak pernah berdakwah itu disakiti. Alhamdulillah selama Ustaz berdakwah atau berceramah tidak pernah ada yang melempari batu ya. Dan mudah-mudahan tidak terjadi ya. Karena pasti sakit ya. Pasti sakit kalau dilempari batu. Mau coba? Saya kira mau coba deh. Ya, lebih bagus dilempari uang, uang. Terima gitu. Nah, baik. Lalu karena begitu hebatnya penderitaan para sahabat, ya,
Karena siksaan, gangguan di mana-mana mereka diganggu, didapat di jalan diganggu, ya bahkan kemudian pokoknya diganggu-ganggu lah, namanya juga apa? Kalau kita lihat filmnya itu ya, ada filmnya Risalah dulu saya pernah nonton itu, sahabat-sahabat itu mereka diganggu, bahkan ketika itu ada seorang ketika diganggu itu ada sahabat yang marah ya, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saking mungkin tidak tahan lagi dia pukul itu orang Quraisy yang mengganggu beliau, sehingga ada yang meninggal. Bayangkan, ini luar biasa kekuatan sahabat ini. Sehingga Nabi mengkhawatirkan jangan sampai kalau kejadian ini terjadi berulang kali, ini berbahaya bagi bagi kehidupan sahabat-sahabat yang lain. Ya kalau orang yang kuat mungkin bisa bertahan, tapi orang yang lemah bagaimana? Ya, nah, maka tidak boleh kemudian itu dilakukan kalau kita berdakwah melakukan kekerasan seperti itu, tidak boleh. Nah, maka begitu besarnya gangguan-gangguan tersebut, Nabi memerintahkan kepada kaum muslimin ya yang merasa lemah ya untuk berhijrah ke Habasyah. Ya. Fahajara 'asyratu min ashabihi. Maka berhijrahlah sekitar 10 orang sahabat yang laki-laki, wa khamsu niswah, dan 5 orang perempuan. Ya. Ada yang menyebutkan di riwayat yang lain ada 15 laki-laki, 5 perempuan. Wallahu alam ya. Nanti kita baca, kalau nanti kalian ketemu di kitab-kitab yang lain, itu ada yang mengatakan 15 atau 14 sahabat laki-laki. Ya, karena berbeda-beda riwayatnya. Ya, tapi itu tidak, saya kira tidak penting, yang jelas mereka berhijrah ke Habasyah. Ya, di antara mereka ada atau terdapat Utsman bin Affan, yang menantunya Rasulullah, dan bersama istri beliau yaitu Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri pertama Utsman itu ya, istrinya Utsman itu adalah Ruqayyah. Ya, istrinya beliau adalah Ruqayyah. Nanti kemudian Utsman itu diberi gelar apa oleh ya Dzun-Nurain. Kenapa? Karena beliau ya menikahi 2 putri Nabi. Jadi nanti pada perang Badar ya itu Ruqayyah itu dalam keadaan sakit keras. Maka Utsman bin Affan yang tadinya mau ikut perang Badar, beliau dicegah oleh Nabi supaya tidak ikut dan fokus untuk merawat istrinya Ruqayyah yang dalam keadaan sakit keras. Akhirnya kemudian kabar duka pun datang, anaknya beliau, anaknya Rasulullah, yaitu Ruqayyah meninggal dunia. Ya. Nah, tidak berapa lama kemudian setelah meninggal Ruqayyah, maka kemudian Nabi menikahkan Utsman bin Affan dengan anaknya yang lain, yaitu adiknya Ummu Kalsum. Ya. Ummu Kalsum ya. Jadi beliau dinikahkan, berarti maka kemudian beliau disebut dengan Dzun-Nurain, artinya yang memiliki 2 cahaya. Karena beliau telah menikahi 2 anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Utsman bin Affan ini adalah khalifah yang ketiga. Ya, ada juga Abdurrahman bin Auf yang ikut di dalamnya ya. Dan sahabat-sahabat yang lain, saya tidak hafal semua siapa-siapa. Ya, di antara Utsman bin Affan ada Abdurrahman bin Auf ya. Nah, itu. Nah, kemudian mereka tinggal di Habasyah itu dengan damai sebenarnya, tenang ya. Mereka tenang di sana, tidak mendapat gangguan apapun dari siapapun, tidak ada. Karena mereka diberlakukan dengan adil, diperlakukan dengan aman. Ya, diberikan keamanan oleh Habasyah, negeri Habasyah ketika itu. Sehingga mereka mau beribadah, mau sholat, ya itu tidak ada yang peduli, maksudnya tidak ada yang mengganggu. Beda kalau di Mekah. Selama di Mekah, mereka selalu diganggu oleh orang-orang Quraisy. Gitu. Nah, jadi mereka hidup di Habasyah. Wa qad raja'u ba'da salasati ashhurin. Maka mereka pun kembali ya ke Mekah selama 3 bulan mereka tinggal di sana. Ya, kenapa? Karena mereka merasakan asing gitu. Ya, merasakan
suasananya beda dengan di Mekah, karena di Mekah itu kan rata-rata keluarga mereka, ya. Tapi di Habasyah, ya mereka di sana orang-orang, kan Habasyah itu negeri yang masih menganut agama Nasrani, ya, agama Kristen, ya, Nasrani ketika itu. Dan Raja Najasyi kan adalah raja yang beragama Nasrani, ya. Nah, kemudian jumlah mereka juga sangat sedikit sekali, sehingga mereka merasa ya tidak bagaimana itu kalau di kampungnya orang misalnya kan, kita cuma sendiri misalnya, ya pasti kita merasa aneh, merasa asing, ya. Orang kan kalau di kampung orang itu kan kita merasa gimana gitu, ya kan dulu kalau kita atau di Jepang dulu kan pasti merasa lain kan, merasa iya kalau sudah terbiasa kan, tapi kalau masih awal-awal kan biasanya kita merasa aneh-aneh kan. Sama dengan kalian kan, pertama kali masuk pondok ini kan pasti merasa asing, merasa aneh kan, karena tidak biasa tinggal di pondok. Biasanya tinggal di rumah kan begitu. Setelah tinggal di pondok, akhirnya kan selalu perasaan mau ingat sama orang tua, mau pulang kan begitu. Itulah juga yang terjadi kepada sahabat. 3 bulan tinggal di sana kayak tidak enak perasaan. Apalagi ya Nabi ada di Mekah. Nabi tidak ikut berhijrah ketika itu. Ya mereka sungguh mendambakan sosok Nabi juga kan, yang selalu memberikan mereka pengarahan, nasihat dan sebagainya. Jadi mereka merasa asing dan jumlah mereka yang sedikit. Wa kana dzalika fi sanatil khamisati minal hijrah, dan itu terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, ya. Wa hiya awwalu, ya maksudnya tahun ke-5 kenabian. Wa hiya awwalu hijratin fil Islam, dan ini merupakan kejadian hijrah yang pertama di dalam Islam, ya. Nah, jadi ketika kita merasakan sebuah suasana yang tidak nyaman di negeri di mana kita tinggal misalnya, maka kita dianjurkan untuk berhijrah supaya kita merasakan kenyamanan. Apalagi misalnya di tempat tersebut, ya, kita bisa merasa aman untuk beraktivitas. Misalnya saya tinggal di kampung ini, saya selalu diganggu orang, ya, mau membalas juga tidak enak, ya kan begitu. Mau melawan juga tidak nyaman, tidak enak rasanya, diganggu terus sehingga kita merasakan ketidaktenangan. Keluarga juga diganggu, maka tidak ada jalan lain kecuali kita pindah saja. Kenapa? Mungkin dengan kita pindah itu akan mendapatkan suasana yang baru di tempat yang baru, kan begitu. Jadi ketika kita merasakan ketidaknyamanan, demikian pula para sahabat merasakan ketidaknyamanan, berbagai gangguan, siksaan, maka mereka diperintahkan untuk pindah oleh Rasulullah. Tapi mereka juga selama di sana ya merasa tidak nyaman juga karena merasa asing, dan jumlah mereka cuma sedikit saja, sehingga pun akhirnya mereka ya kembali, ya begitu. Anakku sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya inilah beberapa hal yang saya bisa jelaskan ya tentang hijrah yang pertama ke kota atau ke negeri Habasyah, ya negeri Abyssinia atau Ethiopia, ada yang menerjemahkan Ethiopia, ya. Baik. Ya, sebelum kita tutup karena waktu salat Isya sudah masuk, ya. Apakah ada hal indakum as-soal? Ada pertanyaan? Fadhal, kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup dulu pertemuan kita pada kesempatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam memahami pelajaran kita ini. Kita tutup dengan membaca surat Al-Asr.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.